يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وهو الله في السماوات العلى يعلم سركم وما تكسبون من الحسنى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى نبينا المجتبى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى أبو ذر الغفاري رضي الله عنه أخرجه النسائي في سنن الكبرى: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الليل خير؟ أي الشهر أفضل؟ فقال: خير الليل جوفها، وأفضل الشهر شهر الله الذي تدعونه المحرم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين، جماعة صلاة الجمعة حفظكم الله أجمعين. الحمد لله di hari ke-25 bulan Zulhijjah 1444 Hijriah, Allah berikan kepada kita kesehatan dan keafiatan, taufik dan inayah. Allah isbatkan iman dan Islam di dalam diri kita, sehingga kita dapat melangkah ke masjid yang megah untuk melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah. Kiranya Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita. Allah terima amal ibadah kita. Allah jauhkan kita dari segala kemungkaran dan bala, dan Allah kokohkan keimanan di dalam diri kita hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah hafizakumullah ajma'in. Tiada terasa kita sekarang berada di pekan terakhir dari bulan Zulhijjah 1444 Hijriah, di penghujung tahun 1444 Hijriah, tahun dan bulan umat Islam yang dipergunakan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru karena itu, mengingat perjalanan waktu yang begitu cepat, hari berganti hari, pekan berganti pekan, demikian bulan dan tahun, Allah mengingatkan kita agar kita senantiasa memanfaatkan umur yang diberikan Allah Subhanahu wa taala jatah kepada kita untuk hidup di muka bumi ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sampai 2 kali untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang dibacakan di awal khutbah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur
ingatkan kembali, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengkabarkan kepadamu kembali setiap apa yang telah engkau lakukan. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah ajma'in. Waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan berganti. Tidak akan datang kembali. Dalam pepatah Arab ada disebutkan, dan terji'at ayyam dan tinawat. Tidak akan kembali lagi hari-hari yang telah berlalu. Seberapa banyak harta yang kita miliki, maka kita tak dapat lagi mengulang hari yang telah berlalu. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam khutbah yang singkat ini ingin disampaikan beberapa bahwa bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bahwa hadis adalah hadis sahih. Demikian juga Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i bahwa bulan Muharram ini ketika itu datanglah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berbicara sedikit tentang Abu Dzar Al-Ghifari, dia adalah seorang sahabat yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bahwa kalau memakai sarung, maka sarungnya tidak lengket di pinggangnya karena kurusnya tubuh daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari juga pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dia pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikanlah aku, tunjuklah aku sebagai salah satu gubernur di wilayah yang telah kita taklukkan." Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la tas'alni imara." Wahai Abu Dzar, jangan sekali-kali engkau meminta-minta jabatan. Karena kalau jabatan itu tidak sesuai bagi dirimu, maka engkau akan memikulnya sendiri. Dan kalau ia sesuai bagi dirimu, apalagi tidak sesuai, maka engkau akan terbebani dengan jabatan tersebut. Inilah Abu Dzar, sahabat yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lebih banyak hari-harinya berpuasa daripada berbuka. Ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, malam apakah malam yang terbaik? Dan bulan apakah bulan yang terbaik?" Inilah generasi sahabat. Generasi selalu mengejar yang terbaik, mengejar yang luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Ketika mereka beribadah, mereka bukan beribadah biasa-biasa saja, apalagi hanya menyisihkan waktu untuk Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa waktu. Tetapi mereka selalu bertanya, "Ya Rasulullah, malam apakah malam yang terbaik? Atau waktu di dalam malam itu apakah yang terbaik?" Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairul laili yawm," bahwa sebaik-baik malam itu adalah engkau bangkit di tengah malam 23. Sebagaimana kita ketahui bahwa bangkit tengah malam untuk melaksanakan salat sunat tahajud, alhamdulillah kita melaksanakan bermesraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kita mengharap dan hanya kepadanya lah kita mengharap. Hanya kepadanya lah kita ceritakan seluruh senang dan keluh kita dalam hidup, bukan kepada manusia. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Wa karramallahu wajhahu." Jangan kau pernah ceritakan penderitaanmu kepada manusia, karena tidaklah engkau dapatkan diholi penderitaan itu semakin bertambah-tambah. Tapi ceritakanlah penderitaanmu kepada Allah, karena Dia telah menyayangimu sebelum kedua orang tuamu menyayangimu. Oleh karena itulah para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bertanya. Abu Dzar kembali bertanya, "Ya Rasulullah, bulan apakah bulan yang terbaik setelah Ramadan?" Maka Abu mendapatkan
mendapatkan jawaban dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, sebaik-baik bulan setelah bulan Ramadan itulah bulan yang dinisbahkan Allah kepada zat. Yang Allah katakan ini adalah bulan yang kalian sebut dengan nama bulan Muharram. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ajma'in. Bulan Muharram ini adalah bulan yang sangat mulia dan termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya berperang. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan Muharram dan bulan-bulan Hijriah ini sebagai momentum daripada kebaikan, karena kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin itu adalah hidup dalam kebaikan. Setelah datang bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Haji, maka kebaikan-kebaikan ini terus berkesinambungan masuklah ke dalam bulan Muharram. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di antara amal ibadat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu yang aku lihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau lakukan di dalam bulan Muharram adalah menyambut kepala anak yatim, yaitu memuliakan anak-anak yatim, fuqara dan masakin, memberi makan kepada mereka dan menyantuni mereka. Inilah hidupnya seorang muslim. Hidup yang bermanfaat, bukan memanfaatkan. Hidup yang memberi, bukan bertepuk tangan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-yadul ulya khairu min yadis sufla. Tangan pemberi yang berada di atas lebih baik, lebih terhormat, lebih mulia daripada tangan yang menampung di bawah atau meminta-minta. Seorang muslim dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekuatannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-mu'minul qawiy khairun wa habbu 'inda Allah min al-mu'minil dhaif. Seorang yang beriman kepada Allah, yang memiliki tubuh yang kuat, ekonomi yang kuat, cerdas akalnya, baik pula sikap santun, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada itu. Oleh karena itu bulan Muharram ini adalah bulan berbagi kepada fuqara dan masakin, mencintai sehingga Allah haramkan diri kita nanti dari api neraka. Allah haramkan jasad kita daripada azab kubur. Allah haramkan kita dari masuknya ke dalam neraka Jahannam waliyadzu. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa syahrul Muharram dan syahrul adalah bulan Allah, maka dilarang di dalamnya berperang. Dan ini telah menjadi kebaikan daripada Islam. Oh, Islamlah ajaran agama yang sangat mahmud. Justru karena itu diawalinya Al-Quran dengan ucapan atau dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha Sayang. Islam adalah agama yang menyebarkan kedamaian. Orang-orang di luar Islam sering sekali menuding dan menuduh kaum muslimin dengan tudingan-tudingan yang tidak sepantasnya dan tidak ada pada kaum muslimin itu sendiri. Namun sayangnya, yang ketiga, bahwa ajaran daripada Muhammad ini adalah ajaran tentang identitas. Bagaimana seorang muslim itu memiliki identitas? Identitas dalam pakaian, identitas dalam perbuatan, identitas dalam ucapan, bahkan identitas dalam tata cara makan dan minum yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukankah dalam bulan Muharram ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang berjalan di tengah pasar di kota Madinah, dijumpainya orang-orang Yahudi ketika itu sedang berpuasa. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beberapa orang di antara mereka dan orang Yahudi, kenapa kalian hari ini tidak makan dan tidak minum aku ini? Maka kata orang Yahudi, ini adalah hari yang mulia bagi kami, 10 Muharram, hari yang mulia bagi kami. Kenapa demikian? Mereka mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ini hadisnya adalah hadis sahih. Mereka mengatakan bahwa hari inilah diselamatkan yang Musa dari dikejarnya Firaun. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku lebih berhak daripada kalian untuk memuliakan saudara Musa alaihissalam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Man tashabbaha biqaumin falaysa minhum. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru suatu kaum, maka dia adalah dari kelompok. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, oleh karena itu, jika aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa sehari sebelum 10 Muharram atau sehari setelah 10. Bahkan dalam ibadah sekalipun, Rasul tak mau sama dengan orang lain. Rasul tidak mau identik dengan mereka. Walaupun kebaikan itu benar ada. Mereka orang Yahudi memuliakan Nabi Musa alaihissalam dengan berpuasa pada 10 Muharram. Maka Rasul mengatakan, kalau aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa sehari sebelumnya dan 10 Muharram, dan begitu juga, atau sehari pada 10 Muharram dan sehari sesudah, untuk berbeda. Inilah identitas kaum muslimin, bukan ikut dengan peradaban kufar. Bangga dengan identitas kafir, gaya hidupnya kafir. Inilah sesungguhnya yang diajarkan oleh Muhammad. Oleh karena itu, dalam hidup ini yang pasti adalah mati. Semua orang kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang akan berkekal. Makhluk semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang berkekal adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini orang bersombong, yang angkuh, takabur dengan kekuasaannya, maka ini adalah Fir'aun jauh lebih hebat kekuasaan. Bahkan dalam kitab Hidayah dikatakan bahwa Fir'aun itu tak pernah sakit influenza sekali. Sakit flu dia tak pernah. Tapi Allah binasakan dia dengan ditenggelamkan dengan air yang sangat. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita manfaatkan di sisa umur yang Allah berikan kepada kita untuk terus berbuat kebaikan, berbagi kepada sesama, menghormati fuqara dan masakin, mereka adalah keluarga. Kemudian kita isbatkan identitas kita kokohkan identitas kita. Biarlah dunia ini berubah, tapi kita tetap mengucapkan la ilaha illallah. Biarlah orang menjual diri hanya untuk sesuatu nasi, kita tidak akan menggantikan agama ini walaupun sulit. Inilah tantangan generasi ke depan, di mana generasi yang akan dihadapi dengan berbagai gejolak kehidupan. Mudah-mudahan Allah kuatkan diri kita dan keluarga kita dalam menghadapi segala cobaan dan rintangan, dan Allah ambil kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allah Ta'ala fi kitabil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوبة الشديد العقاب. لا إله إلا هو إليه المنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم التواب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وأولئك هم المفلحون. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، لقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة الكرسي فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم
وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن جميع الصحابة أجمعين وخصوصا الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين، واجعلنا يا الله معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا الله ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من